Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersamaku di channel Komang Tulen. Di video kali ini aku mau mengundang teman aku. Dia satu hobi sama aku, dia juga YouTuber. Oke, kita sambut orangnya dulu. Ayo Pak, sini Pak, masuk Pak. Nah, ayo dulu Pak, duduk, Halo. Pak. Ayo kita sapa dulu subscriber kita. Halo. Halo. Ya semoga yang nonton sehat selalu dan selalu dilindungi. Gimana Pak? Dilindungi. Selalu diberikan apa ya? Kesehatan. Oke, thank you. Nah, jadi Pak, kita kenalan dulu nih Pak. Nama Bapak siapa dulu nih? Biar subscriberku tahu nih. Nama asli dah nih. Ya, nama asli. Nama asli. Boleh. Supriyanto nama asli. Oh, Supriyanto. Jadi namanya Supriyanto guys. Jadi dia itu juga seorang YouTuber di Polandia. Jadi Bapak udah berapa lama Pak kerja di Polandia Pak? Alhamdulillah aku itu bekerja di Polandia itu sudah 3 tahun lebih. 3 tahun guys, udah lama guys. Untuk sekarang Bapak bekerja di sektor apa nih? Di manufaktur di pabrik ya, pabrik Korea. Tepatnya. Pabrik Korea. Oh gitu Pak. Nah teman-teman yang lagi proses nih ya, dia juga kayak tahu lah proses ke apa, langkah-langkah proses ke Polandia. Di sana juga dia lagi membahas apa itu proses Polandia. Nanti kalian bisa langsung mampir ke channelnya. Nanti aku tempel ini di deskripsi nih. Nanti aku munculin di sini ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk tahun 2024 ini masih worth it nggak Pak untuk kerja di Polandia? Bagi teman-teman yang ada di Indonesia ya, yang lagi proses atau yang lagi mau daftar ke Polandia, pendapat pribadi saya ya, worth it banget lah. Karena di tahun 2024 ini gaji di Polandia itu sudah ibaratnya sudah besar lah. Tiap tahun itu kan ada kenaikan gitu kan. Kenaikan itu per jamnya. Kita itu sistemnya gaji di Polandia itu digaji hitungannya per jam begitu. Oh, jadi sistem kerja sistem gaji di sini itu per jam Pak ya? Nah, hitungannya per jam gitu. Jadi semakin kita bayarnya per jam itu semakin besar ya, kita gajinya juga akan semakin besar gitu. Nah untuk ini Pak, Bapak sekarang bekerja di pabrik itu ya, kita nggak kasih tahu namanya nih karena privasi guys ya. Nah itu Bapak kerja di pabrik dibayarkan per jamnya tuh berapa Pak? Kalau di pabrik saya ini kan masih agensi ya. Iya agensi. Per jamnya itu dibayar 20 zloty per jamnya. Per jam untuk tahun 2024 ini. Ya, tapi itu sudah bersih, sudah tidak dipotong rumah, itu sudah bersih. Jadi 20 zloty per jamnya itu sudah tidak membayar sewa rumah lagi. Gitu. Paling cuma untuk makan sebulan atau untuk jalan-jalan begitu. Oh, tapi ini ya guys ya, sedikit ini kita beda agensi. Tapi dulu aku sebelum ketemu Pak Supri itu kita pernah satu pabrik. Dan dikarenakan aku ada masalah apa waktu itu ya, ya mungkin ada pengurangan karyawan, jadi aku memutuskan buat pindah pabrik. Dan kita berbeda agensi, jadi beda-beda cerita ini gitu. Dan kalau Pak Suprinya mungkin di agensinya itu ada akomodasi yang kita bayar potongan gaji, ada yang bersih gitu. Tapi kalau aku sendiri itu aku apartemen sendiri guys. Ya gitu. Terus lanjut lagi Pak, di pertanyaan selanjutnya nih, banyak sih teman-temanku yang ya subscriberku ini tanya biaya hidup per bulan itu kira-kira berapa sih Pak? Untuk biaya hidup lah itu untuk versi yang hematnya lah. Untuk sewa rumah juga kan, itu semuanya kan namanya biaya hidup itu kan. Sewa rumah, untuk makan kan. Kita untuk 1 bulan kita pasti keluar kan, ibaratnya jalan-jalan atau shopping lah. Itu kalau hemat saya total semuanya dari makan untuk jalan-jalan atau shopping itu 5 jutaan rupiah lah. 5 juta, wah. Kalau dirupiahkan. 5 juta guys. Kalau dirupiahkan itu 5 jutaan itu. 5 juta itu sekitar ini Pak ya,
1.200 zlotian mungkin ya. Ya. Ya mungkin segitu ya guys. Nanti kita kalkulator sendiri lah. Dan untuk di Polandia nih Pak, menurut Bapak enak nggak sih kerja di Polandia itu Pak? Oke, ini sangat penting pertanyaan juga sangat bagus pertanyaannya. Biar teman-teman yang ada di khususnya yang lagi proses ya, Iya, yang lagi pasti proses. kan nanya enak nggak bekerja di Polandia? Ya, itu tergantung pribadinya masing-masing. Tergantung juga ya, kamu nanti di sini itu dapat agensinya itu seperti apa? Itu faktor utama itu agensi. Faktor utamanya itu Pak, ya. Agensinya itu bagus apa enggak, transparan atau enggak. Yang faktor yang kedua itu pabriknya juga. Pabriknya juga itu bidangnya berat atau ringan. Nah, terus faktor ketiga itu jam kerjanya. Jam kerja. Nah, jam kerjanya itu sedikit atau panjang gitu. Karena bekerja di Polandia itu kan sistemnya kita dibayar per jam. Jadi ada pabrik yang menerapkan 8 jam kerja sehari. Ada yang 10 jam sehari, ada yang 12 jam sehari begitu. Jadi nanti teman-teman itu enak nggak enaknya itu ya tergantung itu faktornya begitu. Oh begitu Pak. Dan ini nih satu lagi nih Pak, Bapak ada ini nggak kayak taruh guys, mikir dulu. Apa sih namanya? Oh iya, untuk biaya ke Polandia nih. Iya, iya, iya. Waktu itu Bapak biaya Polandia itu berapa sih Pak? Oke, masalah biaya proses ke Polandia itu pengalaman saya pribadi itu saya melalui PT yang ada di Bekasi. Oh tepatnya. di Bekasi guys. Itu untuk proses biaya kita bayar ke PT itu 55 juta rupiah. Untuk tahun Tahun 2020-an Pak. 2020. Oh udah Itu 55 tahun yang lalu, guys. juta rupiah. Itu belum paspor, itu di luar ya. Paspor itu di luar. Jadi kita bayar prosesnya itu 55 juta. Terus kita itu membuat paspor itu sendiri. Sendiri? Iya, dengan biaya sendiri begitu. Cuma untuk paspor aja di luar begitu. Jadi kurang lebih 55 itu Pak atau lebih lagi? Ya nanti itu kan untuk ke PT aja 55. Nah, terus untuk biaya paspor itu mungkin ya 1 juta lebih kan. Belum warawirinya Nah, guys. terus nanti untuk ibaratnya kita transport ke PT ataupun nanti kita ada jadwal visa ke kedutaan Polandia kan kita harus ongkos sendiri begitu. Jadi nanti 55 terus tambah plus nanti buat ongkos pulang pergi lain-lain lah itu ya pasti lebih lah budgetnya. Kita harus menyiapkan ada budget tambahan begitu. Oh gitu Pak ya. Dan selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Ini banyak tanya nggak apa-apa ya Pak? Oh nggak apa-apa biar teman-teman yang di Indonesia itu Ya, biar lebih paham, paham. ini ya biar tidak salah jalur ya. Nah, Gitu ya. dan realnya gaji yang Bapak dapat selama di Polandia itu dalam 1 bulannya nih berapa Pak kira-kira? Bersihnya Tahun ini atau tahun ini. Nah bulan kemarin nih kan? Oh, bulan kemarin. Bapak udah gajian Tahun- bulan kemarin. ya, tahun Nah itu gajinya berapa nih Pak? 2024 Ini ya. realnya Pak ya. Oke, Ini ya oke. realnya nih guys. Oke. Untuk realnya saya itu kemarin di bulan Maret ya. Maret itu kan untuk gaji di bulan Februari karena kita hitungannya kan kita kerja Seperti gantungan gitu, Pak, ya? Kerja di bulan Februari dibayar di bulan Maret. Nah, nanti April ini ya kita kerja di bulan Maret begitu. Nah, gaji untuk bulan kemarin yang saya terima itu saya dapat itu sekitar kurang lebihnya 5.000 zloty. 5.000 zloty guys. Tapi udah bersih tuh Pak. Sudah bersih kan sudah tidak dipotong rumah begitu. Nanti 5.000 zloty itu untuk makan. Jadi kita nanti dapat 5.000 zloty itu paling untuk kebutuhan makan ataupun untuk kita jalan-jalan ke Ya, kota. kebutuhan gitu. lain-lain lah, Nah, guys, ya. gitu. Kalau rumah sudah dibayar sama agensi begitu. Oh, untuk akomodasi gitu Pak ya. Iya, oke. Jadi Tapi saya untuk lain-lain seperti listrik, air itu kan udah nggak ada sangkutan lagi. Udah bersih. Saya mendapat gaji kemarin itu 5.000 zloty ya. Iya. Itu sudah bersih jadi
paling untuk makan saja dalam 1 bulan dan untuk jalan-jalan shopping gitu. Jadi 5.000 zloty itu sekitar 19.800.000. Itu tergantung ini ya guys ya, penukaran uangnya. Jadi buat kalian nih yang belum tahu gimana sih cara TKI Poland tuh kirim uang dari Polandia ke Indonesia, itu kita di sini menggunakan aplikasi Wise. Nanti aku kasih tunjuknya di sini. Wise, dan ada satu aplikasi lagi itu namanya Paisen. Sini. Paisen guys. Nah, dan semua penukaran itu gaji kita besar kecilnya itu tergantung dari apa tuh? Cruise. Ya, jadi cruise ya. Terus Oke, aku nambahin ya masalah gaji 5.000, kok aku bisa dapat gaji 5.000 itu dari mana hitungannya kan gitu, biar teman-teman itu biar paham. Jadi gini, jadi nggak semua pabrik itu bisa dapat 5.000 gitu guys. Gitu kan. Jadi kan sebelumnya tuh Bapak bilang kayak di sini tuh bayarannya per jam. Nah gitu. Jadi tergantung hari kerja kita di sini guys. Betul. Jadi saya rincikan lah untuk gaji saya itu di bulan kemarin itu kenapa dapat gaji sekitar 5.000 zloty. Saya bekerja di pabrik ini kan, itu dalam seminggu saya bekerja itu 5 hari kerja, dari Senin sampai Jumat. Dan saya bekerja di pabrik ini sehari itu saya kerja 12 jam sehari. Nah per jamnya itu saya dibayar 20 zloty. Nah selama saya bekerja dalam 1 bulan itu saya mendapat hitungan itu totalnya itu 250 jam dalam sebulan. Jadi 250 jam itu dikali 20 zloty itu gitu. Dan hasilnya 5.000 zloty. Itu hitungannya. Jadi biar teman-teman yang ada di Indonesia itu biar paham, karena rincian gaji di Polandia itu akan berbeda antara TKI 1 dengan TKI yang lain, karena jam kerjanya beda. Ada yang jam kerjanya 8 jam sehari, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam, ada juga yang lebih, biar hitungannya biar paham begitu. Jadi biar nggak terjadi konflik nih. Ada yang kerja di sini misalkan di pabrik ini nih, itu bohong, itu channel. Di sini saya dapat gaji 15 juta, nggak ada dapat 20 juta. Jadi guys, orang yang dapat gaji tiap bulan sampai 20-25 juta itu tergantung skillnya guys. Kalau kita di pabrik kerja sebagai kerja di basic gitu ya, kerjanya standar guys. Gajinya itu standar guys. Jadi kalau orang yang udah berskill gitu, dia bisa setir forklift lah, bisa welding, itu gajinya bisa lebih besar guys. Gitu guys. Itu karena kemarin juga aku pernah tuh lihat di TikTok itu ada orang viralin katanya gaji di Polandia 25 juta dan dia ketawa guys. Tapi sih emang ada yang gajinya 25 juta guys. Gitu ya, penting kita punya skill di sini. Kalau kita punya skill dan kita punya sejenis kayak sertifikat gitu, itu kita bisa dapat gaji yang lebih lumayan. Oke. Nah, terus apalagi nih Pak ya, pertanyaannya Pak ya? Udah, kayaknya sudah kejawab ya? Ya, seandainya nanti kalau ada pertanyaan lagi, kapan-kapan kita bisa sharing lagi lah. Waktu kan masih banyak, kita masih bisa banyak waktu, ketemu lagi begitu kan, untuk teman-teman untuk subscribe-nya Mas. Jadi ini kita lagi collab guys. Ini ya, semoga ya video ini bermanfaat guys buat kalian semua. Yang belum nonton, yang udah nonton, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nanti juga kalian bisa mampir di channelnya Pak Supri. Nanti aku taruh di deskripsi di bawah ya. Nanti aku munculin di sini nih. Ini channelnya nih. Ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini, dan satu kata-katanya Pak buat TKI Indonesia yang baru proses nih, kata-katanya dong. Oke, buat teman-teman ya yang lagi proses ke Polandia, penting jangan pantang menyerah, sabar. Karena visanya drawing, karena visanya undian ya. Jadi
butuh kesabaran, cuma rezeki, cuma hoki, cuma keberuntungan yang bisa membawamu ke Polandia. Cepat atau lamanya tergantung rezeki kalian masing-masing. Gitu. Oke guys, cukup sekian dari video aku dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Oke, bye.